Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih sukacita yang daripada Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudaraku, renungan kita pada hari ini dari Mazmur 27 ayat 4, firman Tuhan, "Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Siapa Daud? Daud adalah orang yang dikenan Tuhan sampai saat ini saudara. Alkitab mencatat. Dan bagaimana Daud bisa dikenan oleh Tuhan? Saudaraku, ayat firman Tuhan dikatakan satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, untuk berdiam dalam hadirat Tuhan. Jika kita ingin mendengar suara Tuhan, jika kita ingin mendengar tuntunan Tuhan, maka kita harus mencari Tuhan, dan biar itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Amin. Sama seperti Daud saudara. Daud memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Daud mengatakan bahwa Daud membutuhkan kehadiran Tuhan itu sebagai kebutuhan yang paling utama dalam kehidupannya. Kita mengetahui saudara apa yang dilakukan Daud. Kita tahu saudara, Daud adalah seorang anak muda yang tidak diperhitungkan di keluarganya. Ayahnya sendiri pun tidak memperhitungkan dia. Kenapa? Karena dia anak paling kecil dan pekerjaannya sebagai gembala domba. Sekalipun dia hanya menggembalakan domba saudara, tapi dia tidak pernah berkecil hati. Dia selalu mencari Tuhan, dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Dia selalu menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan saudara, sehingga Daud mengutamakan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, karena Daud begitu mencintai hadirat Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan Daud seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Daud banyak menikmati kesempatan untuk sukses saudaraku, dan dia mendapatkan kepercayaan diri. Kenapa? Karena hadirat Tuhan, Daud dipakai luar biasa saudaraku. Sebagaimana kita ketahui, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel saudaraku. Itu sesuatu yang mustahil bukan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudaraku. Kalau Roh Allah sudah turun, Roh Allah sudah bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang unik. Amin saudara. Saudara, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya? Sesibuk apapun kita saudaraku, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah kita lepas dari hadirat Tuhan. Jangan pernah kita jauh dari hadirat Tuhan saudaraku, sesibuk apapun kita. Amin. Sama seperti Daud. Daud memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan biarlah hari ini apa yang Daud lakukan, kita juga lakukan. Amin saudaraku. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita lebih memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan akan mengangkat kita saudara. Amin. Jangan takut saudara, jangan khawatir. Firman Tuhan berkata dari Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya saudaraku, semuanya Tuhan akan pertambahkan kepada kita." Apakah kita tidak mau mengutamakan Tuhan saudara? Saya yakin dan percaya kita pasti mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan sesibuk apapun kita. Amin saudaraku. Kalau Daud kesukaannya berada di hadirat Tuhan,
sekalipun dia menggembalakan domba, sekalipun dia menjadi seorang raja, tapi dia tetap mengutamakan Tuhan, dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa saudaraku? Sehingga Daud dikenan oleh Tuhan. Sekalipun Daud berbuat dosa, tapi Tuhan berkenan kepada Daud. Bukankah kita adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan? Sama seperti Daud. Amin saudara. Biarlah kita memprioritaskan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Apapun tantangan di hadapan kita saudaraku, kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi di depan kita. Tetapi ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita dekat intim kepada Tuhan, maka apapun tantangan, apapun raksasa-raksasa yang datang menghambat di depan kita, kita tidak takut saudaraku. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin saudara. Amin. Biarlah kesukaan kita senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan satu hal yang kita minta, satu hal yang ku minta, diam di rumah Tuhan seumur hidup kita, maka Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengenyangkan kita. Amin saudaraku. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengangkat kita, baik itu dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, apapun itu saudaraku. Tetap jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan, tapi bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, sehingga apa saja yang kita perbuat Tuhan berkati. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala tuntunan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa ya Tuhan tetap tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Seperti Daud yang memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang mampu mengangkat, memuaskan setiap kerinduan-kerinduan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, maka Engkau Tuhan yang memuaskan setiap kerinduan-kerinduan kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, satu hal yang kami minta, satu hal yang kami inginkan, diam di rumah-Mu ya Tuhan seumur hidup kami, sehingga Engkau yang mengenyangkan kami ya Tuhan. Engkau yang menghalau setiap musuh kami, sekalipun raksasa-raksasa yang luar biasa, Goliat-Goliat yang begitu besar menghadang kami Tuhan, tapi kami tidak pernah takut karena Engkau Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami, sehingga kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bimbing kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami lebih memprioritaskan Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Sesibuk apapun aktivitas kami, pekerjaan kami ya Tuhan, biarkan kami Tuhan tetap mengingat Engkau, tetap berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami selalu mengulur-ulur waktu kami untuk membangun hubungan dengan Engkau ya Bapa. Tapi di tahun ini Tuhan, di tahun 2021 ini, kami mau lebih mengutamakan Engkau. Seperti firman-Mu ya Tuhan di Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami umat-umat-Mu mencari, mengutamakan Engkau ya Tuhan, mencari kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan
bertambah-tambahkan, Tuhan limpah-limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu ya Bapa, berkati rumah tangga, berkati kesehatan, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja, nyatakan jalan-jalan-Mu dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami, Tuhan memberkati ya Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada, Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, orang-orang kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan senantiasa pimpin sertai setiap langkah hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.